Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya akan mereview buku Introducing to Sociology Theory. Bab 1, Karl Marx. Marx berpendapat bahwa setiap mode produksi, misalnya kekaisaran Roma, Eropa feodal, kapitalisme, mengandung benih kehancurannya sendiri. Mode yang dulunya merupakan peningkatan darinya, pendahuluan, pada akhirnya akan mengalami kematian sendiri dan digantikan dengan sistem yang memperbaikinya, sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan penggantinya dengan komunisme. Bab 2, Emil Durkheim. Tulisan Durkheim menunjukkan isi dan aturan sosiologi ilmiah, di dalam khususnya pembahasannya tentang fakta-fakta sosial, perbedaannya antara tradisional dan masyarakat modern, dan berbagai yang menghasilkan jenis solidaritas. Bab 3, Max Weber. Teori Weber melibatkan topik yang sangat luas, bagaimana budaya dan ide, dan bukan hanya kepentingan materi. Penting dalam membentuk perilaku sosial dan kelembagaan, segudang cara di mana motivasi rasional dan non-rasional meresapi individu, kelompok, dan institusi sehari-hari. Bab 4, Talcott Parents dan Robert Martons, Fungsionalisme dan Modernisasi. Talcott Parents adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada siswa Amerika dan menantang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dalam skala besar, teoritis, dan empiris analisis dan sintesis integrasi mereka. Kontribusi teoritis Parsons sendiri meliputi lulus skema untuk menganalisis berbagai hal inti dalam sosiologi. Bab 5, Teori Kritis, Teknologi, Budaya, dan Politik. Ahli teori kritis menawarkan kritis pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan kecanggih, teknologi yang meningkatkan kehidupan kita, pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari ini pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk menunjukkan ekonomi, politik, dan budaya kapitalis dominasi. Bab 6, Konflik, Kekuasaan, dan Ketergantungan dalam Proses Makro Masyarakat. Bab ini telah menyoroti berbagai kontribusi teoritis penting. Kami mengumpat penggambaran Dahrendorf tentang kewajaran konflik antar kelompok dalam masyarakat dan kritiknya terhadap penerapan analisis Marx tentang kapitalisme dan polarisasi kelas untuk kontemporer. Masyarakat pasca industri. Kami kemudian menyoroti tantangan Mills untuk keduanya pandangan konsensus atau kekuasaan keseimbangan masyarakat dan model konflik kelompok seperti yang dijelaskan dalam penafsirannya tentang relatif tidak terkendali dan bersatu kekuasaan yang dimiliki oleh elit kekuasaan para pengambil keputusan dalam segitiga ekonomi, institusi politik, dan militer. Mengalihkan fokus dari masyarakat barat, kami membahas tentang yang diajukan oleh teori modernisasi oleh hubungan ketergantungan yang berbasis di Amerika Latin, teori pembangunan ekonomi yang perspektif intelektual dan koheren. Relevansi bersama mereka terletak pada kontribusi mereka mengartikulasikan ide-ide internasi untuk Volcker Person tentang bagaimana proses makro sosial bekerja dan masing-masing dengan haknya sendiri untuk memajukan pemikiran sosiologis tentang fenomena tertentu, yaitu konflik, kekuasaan, dan perubahan dan pengembangan ekonomi. Bab 7, Pertukaran, Jaringan Pertukaran, dan Teori Pilihan Rasional. Pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori pilihan rasional secara beragam menggarisbawahi bahwa sosial hidup hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan karakteristik bertindak dalam rentang hubungan interpersonal, kelompok, dan organisasi yang membentuk. Marx berfokus pada hubungan pertukaran ekonomi pada tingkat makro. Holistis mengalihkan perhatian untuk mencakup banyak bentuk pertukaran sosial non-ekonomi, mencirikan hubungan antar pribadi dan kelompok. Gerger Simmel mengamati kebanyakan hubungan di antara laki-laki dapat dipertimbangkan di bawah kategori pertukaran. Pertukaran adalah bentuk paling murni yang paling terkonsentrasi dari semua interaksi manusia di bab 8, Interaksionisme Simbolik. Matt, Blumer, dan Goffman berbeda dalam hal spesifik dari fokus analisis mereka. Umum untuk semua, bagaimanapun adalah penekanan pada interpretasi pekerjaan inferensial simbolis yang penting untuk
berstruktur ke dalam manusia, yaitu interaksi sosial. Fokus SI pada interaksi tatap muka dan implikasi praktis dari kinerja peran Manches dalam pengaturan lokal telah sangat berpengaruh dalam memajukan kualitatif observasi penelitian hiburan, seperti yang dikemukakan oleh Blumer. Ketika kita tertarik pada kehidupan sehari-hari interaksi, kita perlu belajar melalui pengamatan langsung apa yang sebenarnya terjadi dalam bidang kehidupan sosial tertentu. Dalam pandangan ini, dinamika interaksi sosial dapat dipahami bukan dengan mengandalkan tanggapan survei atau data sensus, tetapi dengan melihat dengan cermat dan dekat, melihat bagaimana manusia terlibat dengan dan menanggapi satu sama lain. Bab 9. Fenomenologi dan etnometodologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi berlutang budi pada tulisan-tulisan Alfred Wood yang diuraikan oleh Berger dan Luckmann, yang menekatkan konstruksi sosial dari realitas dan keterkaitan dialektivitas dan dinamis antara pengalaman subjektif dan institusi. Struktur tutorial. Uraian kedua yang berfokus pada realitas sehari-hari adalah etnometodologi, dikemukakan oleh Harold. Hal ini berkaitan dengan sosial budaya yang ditentukan. Kategori metode gorizing yang digunakan anggota masyarakat untuk mengenali, memperhitungkan, dan mencapai rutinitas institusional dan sosial sehari-hari yang mencakup tatanan sosial. Bab 10. Teori feminis. Seperti masyarakat secara keseluruhan, sosiologi telah ditransformasikan oleh perubahan status perempuan. Para ahli teori sosiologi feminis telah memandang marginalisasi disiplin perempuan realitas sehingga sosiologi sebenarnya dapat menjadi apa yang diklaimnya. Teori tentang masyarakat yang mengakui bahwa proses dan institusi sosial membentuk dan dibentuk oleh perbedaan gender, ras, dan lokasi berpotongan lainnya individu. Sarjana feminis awal seperti Harens Mense dan Carlot mengamati kontradiksi antara wanita dan laki-laki yang mendefinisikan dan membatasi kehidupan perempuan. Bab 11. Michel Foucault, teori seksualitas, tubuh, dan kekuatan. Michel menyelaraskan sosiologi dengan banyak cara, di mana tubuh secara institusional dikendalikan dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dari analisisnya yang luas, ia menguraikan tentang penemuan sejarah seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Bab 12. Ras, rasisme, dan konstruksi kebenaran rasial. Perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi sosial dan perbedaan budaya antara kulit hitam dan kulit putih terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan-perbedaan ini terlihat jelas di Amerika Serikat, sebuah negara di mana perbudakan melembagakan sebuah kehancuran inti dalam hubungan hitam putih, dan di Inggris di mana kolonialisme melembagakan yang lain dari semua orang yang dijajah oleh kerajaan Inggris. Bab 13. Reproduksi sosial ketimpangan, teori kelas dan budaya. Di seluruh tulisannya yang produktif, fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada ketidaksetaraan sosial, pada klasifikasi di sekolah, seni pakaian, makanan, dan lain, dan tentang bagaimana ketidaksetaraan direproduksi di berbagai domain kelembagaan dan budaya. Dia menguraikan detail individu pilihan dalam konteks makro kehidupan sehari-hari, tetapi analisisnya secara keseluruhan lebih memperhatikan dengan struktur dan proses makro daripada dengan hubungan mikro. Bab 14. Ekonomi dan politik globalisasi. Meskipun globalisasi saat ini sangat menarik bagi sosiolog dan non-sosiolog sama, konteks histori dan geografis yang lebih besar untuk munculnya globalisasi ekonomi proses telah lama menarik bagi ahli teori sosiologi Immanuel Westerstein. Di dalam bab ini, oleh karena itu, pertama-tama kita membahas perspektif sistem dunia modernisasinya dan kemudian cenderung untuk mengeksplorasi bagaimana sosiolog lain mengkonseptualisasikan ekonomi global saat ini. Bab 15. Modernitas, kosmopolitanisme, dan budaya konsumen global. Bab ini dilanjutkan dengan eksplorasi teoritis tentang globalisasi dan dampaknya terhadap kita mengubah masyarakat. Kami meninjau perspektif yang berbeda tentang modernitas dan warisannya, dan menyelidiki konsep baru yang telah diajukan sebagai cara untuk memahami perubahan masyarakat dunia. Para ahli sepakat bahwa modernitas tidak terjadi seperti yang diasumsikan oleh
pencerahan teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin ekonomi, kemakmuran, partisipasi politik, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Sekian dan terima kasih.